Proses pertama media Cabai Pedas adalah kegiatan membaca dengan mencari jawaban dari guide-guide yang sudah ditentukan. Kemudian dilanjutkan dengan proses menceritakan isi bacaan. Setiap bayi laki-laki yang akan lahir mengawat ibu dari Nabi Musa alaihissalam takut dan sedih melihat keputusan itu, dan Allah memberi ilham agar menaruh Nabi Musa alaihissalam ke peti dan mengaitkannya ke sungai Nil. Inovasi ini muncul dari sebuah pengalaman mengajar pendidikan agama Islam terkhusus materi sejarah, di mana siswa hanya diminta untuk membaca kemudian menerangkan. Namun ketika guru bertanya tentang isi materi atau menceritakannya, banyak siswa yang tidak mampu bahkan tidak mau untuk melakukan itu, dan ini tentu saja berimbas kepada nilai yang diperoleh siswa. Ide untuk inovasi ini juga terjaring tentang fakta dari gerakan literasi sekolah. GLS yang difokuskan untuk sekolah dasar adalah siswa mampu menceritakan pemahamannya terhadap isi bacaan dengan tujuan akhir adalah menumbuhkan minat baca. Namun praktik di lapangan, kegiatan membaca 15 menit yang dilakukan tidak dibarengi dengan pemberian cara atau trik agar kegiatan membaca menjadi lebih menyenangkan. Karena kondisi ini akhirnya muncullah ide untuk menggunakan model reading guide, memberikan guide-guide kepada siswa sebelum proses membaca. Hal ini bertujuan agar proses membaca menjadi lebih bermakna. Kesenangan akan datang jika dengan proses inquiry-nya, siswa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Kemudian proses bercerita dilakukan dengan menggunakan media sederhana. Dengan media ini proses bercerita akan lebih menyenangkan karena dilakukan sambil bernyanyi bersama-sama. Manfaat inovasi ini tentu saja agar siswa memiliki minat baca yang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan memahami bacaan dan akan diikuti dengan kemampuan menceritakan. Inovasi ini juga bermanfaat bagi semua guru kelas, bukan hanya guru pendidikan agama Islam, karena media Cabai Pedas ini dapat diadopsi untuk pelajaran IPS atau bahasa Indonesia yang memiliki materi atau wacana yang panjang. Jika media Cabai Pedas ini terus dilakukan secara konsisten, maka dampaknya siswa menjadi terbiasa untuk membaca dengan kemampuan memahami tanpa harus diberikan guide atau tuntunan membaca lagi. Kemudian karakter tekun juga akan terbentuk. Dampak ini terjadi karena dalam membaca ada nilai kesungguhan agar hal-hal yang dicari ketika membaca dapat ditemukan. Karakter dapat terbentuk jika dilakukan secara terus-menerus. Nabi Ayub adalah putra dari cucu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya. Walaupun kaya, dia tidak sombong dan dia suka bersedekah atau berbagi dan membantu miskin dan lalu iblis pun iri di mana Nabi Ayub lalu iblis pun datang menyamar. Dan dia pun diberikan cobaan sawah ladangnya berbagi. Nama saya Eli Danadia. Saya mengajar di SD Negeri 10 5332 Seblumai. Saya mengenal media Cabai Pedas ini ketika Ibu Wahida Akmal mensosialisasikan media ini di sekolah saya. Ketika saya mempraktikkan di kelas 6, alhamdulillah antusias siswa untuk memahami materi ini sangat meningkat. Siswa menjadi paham isi cerita dan mampu menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri.
anaknya. Anak-anaknya disebarkan penyakit dan mati semua. Dan cobaan Nabi Ayub yang ketiga yaitu ia ditimpa penyakit kulit yang bernanas selama 7 tahun. Ya, sudah. Kemudian yang selesai yang pertama, judul pertama, lanjut ke judul kedua. Silakan, ayo teman-teman. Apa yang Ira dapat? Ketabahan Nabi Ayub. Tunjukkan sama tak kawan-kawannya. Ketabahan Nabi Ayub, benar? Ya, silakan Ira bercerita. Walaupun Nabi Ayub diberikan begitu banyak cobaan, diberikan bertubi-tubi cobaan, Nabi Ayub tetap tabah dan sabar. Dia tetap tawakal dan dia tidak mendengarkan bisikan-bisikan setan. Dan selama 7 tahun ia menderita penyakit kulit yang bernanah dan itu merupakan cobaan yang paling berat baginya. Siapa istrinya yang mendampinginya? Istri yang mendampinginya bernama Rahma. Iya. Dan ketika itu waktu penyakit Nabi Ayub mulai parah dan rohnya semakin menyengat, Nabi Ayub pun diusir dari dusun dan warga setempat. Dan istri-istrinya pun menjauhinya terkecuali istri tercintanya yaitu yang bernama Rahma. Rahma pun menggendong Nabi Ayub ke tengah hutan di gubuk yang berada di tengah hutan. Dan ia pun menjual persediaan yang ada sampai habis. Dan ketika perbekalan sudah habis, Rahma bekerja di sebuah pabrik roti. Tetapi Rahma bekerja di pabrik roti itu tidak lama. Karena pemilik pabrik roti tahu bahwa Rahma itu istri Nabi Ayub. Dan Rahma pun dikeluarkan dari pekerjaannya. Ketika tidak ada perbekalan sama sekali, Rahma pun menjual rambutnya yang ikal dan panjang. Lalu ia pun pulang membawa makanan untuk suaminya tercinta. Setibanya di gubuk yang berada di tengah hutan, Nabi Ayub pun marah. Nabi Ayub berkata, "Neraka." Nabi Ayub berkata, "Neraka, apakah kamu mau menyeretku ke neraka, wahai Rahma? Awas kalau aku sembuh nanti akan kucambuk kau 100 kali." Jawab Nabi Ayub saat sedang marah. Rahma pun diusir oleh Nabi Ayub dan Rahma pun pergi meninggalkan Nabi Ayub. Setelah mulai sore hari, ketika mulai sore, Rahma pun berubah pikiran. Ia tidak tega meninggalkan Nabi Ayub sendirian di tengah gubuk, yang berada di tengah hutan. Rahma pun kembali. Ketika Rahma kembali, dia terkejut bahwa Nabi Ayub tidak ada di gubuk itu. Rahma pun heran. Mana mungkin suamiku bisa jalan padahal dia sedang sakit seperti itu. Lalu pun ada seorang laki-laki yang menyentuh pundaknya dengan lembut. Rahma pun berteriak. Lalu Rahma berkata, "Siapa kau berani kurang ajar kepadaku?" Jawab lelaki itu, "Aku Ayub, suamimu." Kata Rahma, "Ayub, suamiku." Rahma pun keheranan. Kata lelaki itu, "Ya, aku Ayub. Ketika kau pergi, Allah pun menyampaikan firman-Nya kepadaku. Dia menyuruhku menghentakkan kakiku ke tanah, dan aku pun menghentakkannya. Ketika aku menghentakkannya, keluar
Sudah? Sudah? Nah, ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Ira.